Dharma akan melakukan sesi Q&A seputar kepemimpinan. Oke, di sini udah ada narasumber kami, yaitu Bapak Rinto Winobo selaku Direktur dari PT Jaya Guna Jati. Nggak perlu tunggu lama lagi, kita mulai aja yuk sesi Q&A-nya. Pak, menurut Bapak itu pemimpin apa sih? Terus faktor apa aja nih yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Pemimpin itu yang bisa memanage ya, terutama bisa memanage itu bisa mengatur jalannya proses kinerja perusahaan dengan maksimal. Jadi memang kita harus bisa gitu loh, ada seorang pemimpin yang bisa melakukan itu. Karena ya suatu perusahaan, suatu pekerjaan kan memang harus dikontrol, harus dipimpin lah ya gitu loh. Nah, secara umumnya ya bisa memanage lah gitu. Tadi apa lagi? Satu lagi selain faktor yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik ya, itu maksudnya apa ya? Jadi kalau yang baik itu sebenarnya balik lagi kan buat perusahaan. Yang baiknya kan bukan untuk pribadi, bukan untuk seorang pemimpin juga, tapi kan kita bawa atas nama perusahaan gitu loh, supaya perusahaan ini memberikan hasil kerja yang maksimal. Nah, itu endingnya itu untuk customer kita gitu loh, untuk partner kita ya, secara otomatis untuk tim pekerja juga nanti akan mendapatkan hasil yang baik kalau memang kinerjanya berjalan dengan baik gitu loh. Ya, saya rasa itu dari saya. Kalau berdasarkan cerita Bapak yang tadi, pengalaman Bapak tadi, Bapak tuh termasuk pemimpin yang seperti apa, Pak? Waduh, kalau itu saya nggak bisa nilai. Yang menilai mungkin ya tim-tim saya ya, termasuk Angel gitu loh, seperti apa. Karena ya nggak bisa, kita tuh dalam dunia bisnis kita nggak bisa stuck, nggak bisa kita pasif gitu loh. Kita harus up to date. Bagaimana menghadapi situasi bisnis ini, bagaimana menjalani kepemimpinan kita. Wah, kita hari ini kita atau tahun ini kita keras, atau tahun depan bagaimana, itu nggak ada yang tahu. Itu semua nanti berhubungan dengan ya dunia bisnis kita. Tapi kalau memang dunia bisnis kita lagi ya terus terang mungkin lagi turun, lagi drop, otomatis ya kita harus lebih keras gitu loh. Ya, jadi nggak bisa lah dilihat karakter tuh banyak macam lah gitu loh, seperti itu. Kalau dari lingkungan Pak, kalau misalkan ada perselisihan di antara karyawan, Bapak tuh tindakannya lebih apa? Seperti apa, Pak? Ya, kalau perselisihan ini kan urusan kerjaan, bukan urusan pribadi. Perselisihannya masalah apa? Kalau masalah kerjaan, ya saya hanya bisa melihat dengan logika, dengan kenyataan gitu loh. Nah, itu yang dibutuhkan seorang pemimpin, yang dia harus paham betul dunia kerjaannya. Kalau dia nggak paham ya dia pasti akan dibohongi sama timnya di bawah. Oh, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau saya kan ya pribadi saya paham semua. Saya juga mengikuti semua alurnya bisnis ini berjalan. Jadi mana yang salah, mana yang benar saya tahu. Jadi kalau ada perselisihan ya nggak usah bicara ribut di depan saya, harus mengakui aja siapa yang salah. Karena saya tahu. Ya gitu loh. Karena kan emang sifat orang kadang suka bentrok atau apa. Pasti ada, pasti ada. Kadang-kadang ya yang salah itu tidak mengakui, tapi di depan saya nggak bisa. Saya tahu gitu. Jadi intinya kita harus saling terbuka aja gitu ya. Betul, itu nomor satu. Salah akui salah. Selesai itu ya perbaiki, belakangnya jangan salah lagi. Gitu loh. Pak, untuk menjadi seorang pemimpin, apa itu hanya membutuhkan kecerdasan akademika atau ada faktor pendukung? Wah, banyak. Kalau memang itu ya pertanyaannya yang bagus ya. Jadi kalian kan jiwa muda nih, akan menjadi banyak inilah, masih banyak karir yang kalian harus tempuh lah, dapati gitu ya. Nah itu ya akademik perlu, tapi ya pengalaman itu saya rasa berbanding lurus gitu loh. Jadi pengalaman itu yang kalian sekarang sudah dapati,
yang kalian, ya mungkin dari sebagian kalian sudah ada yang mulai bekerja. Nah itu nggak boleh disia-siakan. Jadi sejak hari ini kalian mulai bekerja, nah hari ini pula kalian berikan yang terbaik. Karena itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang akan kalian bawa terus nanti ke jenjang karir kalian. Kalau kalian kerjanya tunda-tunda, kerjanya tidak maksimal, kerjanya tidak teliti, itu menjadi satu habit. Gitu loh. Jadi satu kebiasaan yang itu akan ke bawah. Jadi sistem kehidupan ini ya, kalau menurut saya dari kelihatan, kalau habitnya dari rumah aja kalian bisa bagus, bisa rapi dari kamar, nah itu akan bawa juga ke tempat kerja kalian. Nah begitupun sebaliknya, dari tempat kerja kalian, kalian bisa rapi, bisa bicara dengan bagus, komunikasi dengan bagus, kemanapun kalian bicara, gitu loh, di dunia lain selain pekerjaan, itu akan ke bawah juga. Jadi tadi ya sekali lagi ya harus benar-benar kita menjalani kehidupan ini ya, terutama mungkin di kerja, di karir, harus serius dan harus maksimal. Jadi nggak buang waktu. Nanti kalau udah sekian tahun bekerja, ketemu baru kerjaan tempat lain, disiplin, baru ikut, ya sayang kan? Sayang. Dari awal harus disiplin, harus jalankan. Ya Bapak jelaskan tadi kan seseorang harus maksimal, mempunyai habit yang baik. Tapi kalau misalkan ada karyawan Bapak memiliki deadline akhir bulan tapi dia telat untuk mengejar deadline, itu tindakan Bapak untuk karyawan tersebut apa? Ya harus kita push, harus selesai. Nah berikutnya dia nggak boleh lakukan itu lagi. Kalau memang dia lakukan seperti itu, ya memang ya dia tidak support, gitu loh. Dia tidak bisa mengikuti. Gitu loh. Perusahaan sih semudah itu sebenarnya, kita menilai. Gitu loh. Nah, kira-kira Pak, boleh Pak di-share pengalamannya mengenai strategi terbaik Bapak dalam meningkatkan potensi karyawan? Ya kita berikan contoh sih, sama ya seperti orang tua kita melihat sebagai anak ya, itu mungkin kontribusinya besar untuk kita mengikuti habit mereka gitu. Nah di sini pun sama, seorang pemimpin pun harus memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Satu, nah itu yang akan dicontoh, ya kan. Kedua, ya dengan strategi ya kita harus meeting berkala berjalan, komunikasi harus berjalan, gitu loh. Karena susah, kita nggak bisa tugaskan ke satu orang tanpa ada pengawasan, gitu loh. Ya memang ada yang bisa, cuman jarang gitu loh. Itu makanya, nah kalian kalau bisa jangan seperti itu, diawasin baru memberikan hal yang baik. Nah itu yang paling sering orang lupakan, gitu loh. Ya memang itu menjadi rahasia umum, tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang nggak baik, dan itu bisa harusnya tidak terjadi, gitu. Nah sama ada lagi, apa yang Bapak lakukan jika karya Bapak memiliki pemikiran yang berbeda sama Bapak? Ya kalau dia pemikirannya lebih baik ya kita apresiasi. Kalau pemikirannya dia melenceng, yang aneh-aneh, ya itu berarti tadi balik lagi, udah tidak bisa satu visi, satu misi sama perusahaan ini, gitu. Kalau dia bagus ya itu sangat bagus, gitu loh. Kita benar-benar apresiasi ya, wah berarti anak ini yang tadi ya punya niat untuk membangun perusahaan. Bukannya tenggo gitu loh. Ya kan, kalau tenggo kan datang udah pulang udah gitu loh. Tapi kan kita orang kerja kan nggak seperti itu. Kita perlu zaman sekarang ini perlu inisiatif, perlu kreativitas. Jadi nggak cuma dikasih kerjaan jalan, gitu loh. Nah ini tadi balik lagi, jiwa muda kamu udah harus seperti itu. Kalau kamu tujuan kamu mau berkarir, karena dibutuhkan. Kalau enggak ketinggalan. Kalau enggak ya kamu udah menjadi seorang pekerja aja. Nggak bisa maju. Tapi kan bekerja oke, tapi kan banyak jenjangnya. Ada profesional yang sudah baik sekali gitu. Untuk berkembang sulit ya Pak? Ya pasti. Kalau kalian cuman staff yang tadi saya bilang, kamu pasif, dikasih kerjaan baru kerja, nggak pernah ada logikanya main, inisiatifnya, kreativitasnya, itu nggak mungkin lah punya jenjang karir yang bagus gitu. Bukannya nanti tujuannya bukan cuma sebagai
pebisnis, orang tadi saya bilang orang pekerja pun nanti bisa ada yang bagus gitu loh. Sama kan yang namanya jadi pemimpin nih pasti kan sering banget bicara depan umum tuh Pak. Terus kayak pas lagi rapat yang tiap minggu kita lakuin gitu, atau dikasih sambutan pas lagi ada acara, minta tipsnya untuk lebih pede gitu Pak. Saya juga nggak pede sebenarnya. Enggak lah, sebenarnya ya itu balik lagi aja kita makanya kita harus yang tadi manajemen stres kita itu kita harus bisa menjalankannya. Saya pernah kasih tahu ke tim saya karena sebagian besar nih ya tim kita banyak yang masih kuliah gitu kan, gitu lah, masih banyak yang kuliah. Jadi manajemen stres itu ya benar itu ada dan memang harus berjalan. Contohnya, kita stres kerjaan nih, kita stres kerjaan. Kalau sampai kita bawa pulang ke rumah, bawa pulang ke tempat kuliah, udah pasti segala sesuatunya nggak maksimal. Ya kan, lagian toh kita kerja kok. Kita kerja itu ya kalau di perusahaan saya pribadi ya, saya udah selalu bilangin nggak ada yang perlu distresin. Itu kerja dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan itu sama. Gitu loh, sama ya itu aja yang diperlukan apa ya tadi ketelitian, ya semangat kerja, disiplin, komunikasi yang baik itu aja yang dilakukan. Bukan sesuatu yang saya rasa tempat lain itu sama. Ya karena kita stres itu kadang-kadang apa? Ya tuntutan kerjaan ya memang mungkin over berlebih atau ya kesalahan sendiri yang bikin kita stres. Iya, jadi merasa kita aduh salah begini begitu gitu. Nah tadi balik lagi kalau untuk kita berbicara di depan publik supaya lebih pede, ya tadi ya kita nggak boleh stres. Ya, santai lah, enjoy aja. Jangan terlalu tegang. Iya, dan memang ya yang pasti memang pengalaman lah. Jadi memang ya tadi ya saya udah bilang beda. Mungkin kalian udah kerja, sudah semua ada. Sama yang nggak kerja itu kan beda. Dia waktu masuk sini meeting dia ya pasti nervous, betul nggak? Nah baru pertama, tapi 1 bulan 2 bulan bisa presentasi ini itu gitu loh. Ya tetap kita support, kita bimbing. Yang penting orangnya itu mau mengikuti, pasti bisa gitu. Berarti intinya biar lebih pede itu enjoy aja. Enjoy aja. Sama belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman gitu loh. Ya pasti kan kayak tadi pengalaman kalian sudah bekerja, ngomong sama pimpinan, ngomong sama tim, ya ngomong depan publik juga saya rasa udah nggak terlalu stres, gitu nggak? Betul, benar sih. Karena ada. Nah beda, kecuali ya tadi orang nggak ada pengalaman ya mungkin lebih ini dia. Sorry. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, kan kalau jadi pemimpin itu udah nggak asing banget sama yang namanya meeting ya. Ya. Boleh di-share nggak tips and triknya cara mimpin rapat yang baik? Ya pasti kita harus punya temanya dan tujuannya apa sih yang harus kita mau meetingkan, gitu loh. Jadi satu meeting itu sebenarnya kalau menurut saya buang waktu, tapi ya memang di satu sisi harus, gitu loh. Iya dong, meeting ya kita harusnya bisa kerja meeting 2-3 jam harusnya, tapi itu memang harus dilakukan. Jadi ya kita harus benar-benar punya tujuan apa yang harus di-meetingkan. Jadi nggak sia-sia, nggak buang waktu. Meeting tuh buang waktu, kerjaan kalian juga pun jadi habis waktunya. Gitu loh. Kalau nggak ada yang mau dituju. Iya, kalau nggak ada yang mau dituju ya nggak perlu sebenarnya. Jangan buang-buang waktu gitu loh. Ya kan? Ngapain meeting nggak ada yang perlu kita bicarakan yang krusial gitu loh. Oke, kayaknya udah cukup ya Pak ya. Iya. Sesi Q&A-nya udah banyak banget nih pengetahuan baru yang kita dapat secara langsung dari orang berpengalaman. Makasih banyak ya kepada Bapak yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Semoga pengalamannya dapat membantu kita untuk menjadi pemimpin yang baik nanti di masa depan. Terus makasih juga kepada kalian semua udah meluangkan waktu untuk menonton video kita. Sampai jumpa di konten